Baik, selamat siang untuk kita semua. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kemudahan dalam hal apa yang kita lakukan sekarang ya. Dan yang terutama kita di sini akan diskusi terkait dengan pemikiran Jan Budilar atau di Indonesia biasa disebut sebagai Jan Budila atau Budilar saja. Sebenarnya dia merupakan seorang tokoh ini ya, sosiologi, tetapi pemikiran pada postmodernisme ya, atau masyarakat ini ya sekarang ini ya. Dan sebenarnya untuk sedikit biografi ya, dia sebenarnya ini ya, berasal dari Prancis ya, Prancis. Lalu dia berkelana di Amerika, bahkan di Jepang ya, yang tertarik dengan kamera akhirnya, dan juga balik ke Paris ya atau Prancis ya. Ya, dia wafat di sana ya. Nah, itu perjalanan atau singkat ceritanya, dan teman-teman bisa baca lebih lengkapnya di Wikipedia ya. Nah, untuk sekarang kita langsung saja. Nah, sekarang kita, untuk yang konten pertama kita akan bicara sedikit terkait dengan Zembutilat, seperti apa ya, dan juga kita akan sedikit mengupas terkait juga dengan pemikiran the consumer ini ya, society ya. Dan yang ketiga, pemikiran yang sangat ini ya, sangat relevan sekarang ya, bahkan yang sangat dibutuhkan oleh kita ya. Simulacra atau simulacrum atau dan simulasi yang lalu yang sebelas yang keempat yang kelima hiperrealitas ya atau hyperreality ya. Jadi ya Baudrillard dipandang sebagai seorang ahli teori postmodernisme ya. Yang seringkali dia pemikirannya cenderung pesimistik tentang konsekuensi atas perubahan dan melihat jebakan jalan keluar ya. Jadi dia ini melihat ya ada kapitalisme lanjutan ya. Jadi sekarang orang terjebak pada ya, kapitalisme sendiri ya. Tapi untuk berbicara apakah sebenarnya kita terjebak atau tidak, kita akan melihat ya. Tetapi jebakan yang dimaksud di sini adalah jebakan yang tidak terasa ya, tidak terasa. Karena manusia sudah istilahnya sudah mendarah daging ya, yang bahkan seolah-olah tidak di hal yang menjebak kita atau sebenarnya hal yang kita berada dalam zona yang berbahaya, tetapi tidak merasa hal itu ya. Nah, itu akan kita bahas. Tapi dia memandang bahwa masyarakat tidak lagi dibentuk oleh kekuatan ekonomi dalam sistem pertukaran jual beli ya, melainkan oleh jual beli tanda dan citra. Maka jelas bahwa untuk pemikiran ini berbeda dengan sebelumnya ya. Misalkan Marx dan kawan-kawan misalnya. Mereka punya slogan ya, hanya materi yang menentukan segala ya. Atau kita mereduksi atau kita bahas lebih gamblang atau gampangnya itu, sekarang siapa yang punya uang, ya siapa yang punya uang, dia bisa beli segalanya ya. Dia berkuasa ya, karena dia punya uang ya. Dia bisa mampu memerintah ya. Dia bahkan bisa mendatangkan apapun ya, apapun itu ya, apa dia mau, asalkan dia punya uang ya. Maka pemikiran sebelumnya itu yang dikonstruksi ya, atau dibangun ya. Tetapi berbeda dengan Budilar ya. Budilar tidak, sekarang itu yang bicara bukan sistem pertukaran jual beli produknya, malah justru pentingnya tandaan dan citra ya, citra. Misalkan ini ya, tadi the consumerism ya. Ini mohon kurang tambah ya, jadi the consumerism society ya. Yang pertama di sini signifikansi terjadi proses signifikan dan signified ya. Jadi apa maksudnya kata ini ya? Jadi dalam pengertian ini signifier ya itu dipahami sebagai penanda ya, penanda. Dan signify itu dipahami sebagai petanda, petanda. Nah, karena dia ini juga bergabung dengan ini ya Ronald Barthes dan kawan-kawan yang cenderung tertarik dengan pemikiran semiotik ya antara petanda dan
penanda dan petanda dalam konsumsi objek ya. Dan sebenarnya penanda ini kan dipahami sebagai sebuah hal yang secara fisik ya, yang kelihatan di depannya. Tetapi petanda ini dipahami sebagai hal yang sebenarnya makna di balik sebuah hal yang kelihatan ya, kelihatan. Jadi hal-hal yang kita lihat sekarang itu dibangun maknanya ya. Misalkan contoh yang paling sederhana, patung-patung yang kita sering kali ketemu ya, ketemu di jalan itu. Ya seringkali kita hanya melihat patung ya. Dan patung-patung itu kalau di Surabaya itu ini ya Tugu Pahlawan ya. Ada orang-orang di sana ya patung-patungnya. Atau di setiap daerah punya patung sendiri ya. Kalau kita memandang dengan ini ya semiotik ya, semiotik misalnya. Kita kalau patung sendiri itu digambarkan sebagai penanda ya, gambar itu sendiri. Tetapi petandanya adalah patung sendiri bukan sebagai benda yang terletak di situ ya dengan sendirinya. Tetapi patung itu sendiri memiliki makna ya. Kalau misalnya kita ketemu dengan pahlawan, maka mereka digambarkan sebagai sebuah ini ya, sebuah tokoh perjuangan ya. Karena apa? Kalau hanya bicara patung, kita bisa taruh saja patung apapun di situ ya, asalkan patungnya. Tetapi patung yang dibangun ya, itu tentunya memiliki makna sendiri ya. Kalau berbeda dengan misalkan teman-teman pergi ke kebun binatang ya, ya ada patung-patung ya, hewan-hewan tertentu misalnya, ya namanya kebun binatang ya, memiliki makna. Di sini berbicara ya, di atas signifian ini berbicara tentang penanda ya, atau ini ya, kalau kita terima kata petanda dan penanda, penanda dan petanda ya, kalau di atas bahasa Inggrisnya itu tentang signify atau signified. Jadi sekarang itu dunia itu dimenangkan bukan melalui ekonomi ya, bukan melalui ekonomi ya. Siapa yang punya uangnya itu menentukan skalanya itu bukan ya. Tapi menurut kerangka berpikirnya Budila itu dunia dimenangkan melalui simbol ya atau diproduksi tanpa referensi kurang jelas. Ini kadang-kadang barang-barang yang dipakai ya, dipakai itu kan kita misalnya contoh yang paling sederhana adalah sekarang ini kita dibanjiri dengan banyak iklan ya, dibanjiri banyak iklan. Persoalan misalkan skincare misalnya, di dalam menurut iklan itu ya ketika maka skincare itu segala ini ya noda ya, bukan noda dosa ya, yang dibersihkan ya, tapi yang dibersihkan adalah mukanya berubah ya, yang mampu sulap ya, yang mampu convert ya, atau yang mampu menghilangkan keburukan atau menghilangkan wajah asli ya. Um, jadi skincare sendiri malah sekarang ini ya memberi branding atau memberi tanda bahwa di situ ada klaster mana yang original, mana yang KW ya bahasa sekarang ya. Bahkan orang lebih cenderung mengejar ya yang original ya. Bahkan original itu sendiri itu kurang sulit dibedakan karena apa? Karena orang menjual sendiri juga belum tentu dia mengetahui mana yang original, mana yang tidak. Ya, karena ada yang jual itu kan ada yang memang banyak tipikal ya. Ada yang memang memiliki barang, ada yang mengenal barang sendiri, ada yang menyuruh orang menjual ya. Bahkan penjelasan-penjelasan mereka sangat-sangat bagus didengar ya. Tetapi kita bertanya, bahan ini diproduksi dari mana ya? Dengan bahan-bahan apa ya? Dan bahan utamanya apa ya? Apa yang dicampurkan misalnya? Malah bingung dan kurang jelas. Justru ketidakjelasan ini malah bisa merusak ya, merusak. Yang walaupun tidak semua skincare ya, tapi skincare tertentu misalnya ya, kita ingin pakai misalnya. Justru bukannya yang lebih baik ya, seperti yang diiklankan misalnya, tapi malah merusak misalnya. Atau misalkan dunia obat misalnya, kita tidak sebut obat itu ya, buruk misalnya. Tapi ada obat tertentu, iya, karena kurang jelas juga ya. Orang ketika kita minum misalnya, bukannya sembuh ya, makan kalau ini ya, bahasa ini ya, dalam
ilmu medis ya, ilmu medis. Itu kita ini ya, bukan menyembuhkan ya, malah overload, overload atau overdosis ya, overdosis. Jadi sakitnya justru bertambah, bahkan di ambang kematian. Ini orang ini ya, bahkan yang terjebak hal-hal ini kan mereka yang istilahnya kurang mengenal dalam hal ini tanda ya atau produk-produk. Ini seringkali terjebak. Nah, ini persoalan utamanya. Tapi kadang-kadang ada yang sedikit kritis ya bahwa untuk memberi barang tertentu tuh tidak harus langsung tergiur dengan apa yang iklan-iklan yang banjir baik itu di televisi ya, koran atau di jalan-jalan kita temui kiri kanan ya atau poster ya itu dibanjiri iklan. Kita ini tenggelam dalam iklan ya atau gila atau kita tergiur dengan hal-hal kayak gitu. Dan iklan itu tentu itu sebuah tanda ya yang belum tentu berhubungan dengan apa barang aslinya ya. Maka iklan itu lebih apa yang diiklankan, apa yang diedit, apa yang di ini ya dibingkai ya itu seolah-olah betul seolah-olah tertarik ya tertarik. Kalau ini yang masyarakat sekarang ya. Jadi hal ini harus berlaku ya, hampir seluruh berlaku masyarakat global ya, mementingkan kepuasan rangka ya, dengan menggunakan barang-barang branding. Jadi kalau misalkan teman-teman mengenal Fukuyama misalnya ya, orang-orang sekarang itu kan mereka aus ya, aus akan ini ya, akan uh, aus akan pengakuan ya, aus akan harga diri ya, aus akan lifestyle atau gacha bukan gacha, gaya ya. Jadi orang menggunakan barang itu apa saja ya, begitu mendengar barang itu misalkan pengeluaran tahun ini ya, tahun baru misalnya atau tahun 2000 sekarang 2022, 2023 ya. Mereka mengejar ya. Begitu masuk tahun baru lagi mereka mengejar produk yang tahun baru terus ya. Atau dan maksud saya adalah mereka menggunakan barang per tahun ya. Jadi ketika mereka menggunakan barang yang branding ya, dan ketika ada orang lain ya menggunakan barang-barang yang sebenarnya tidak branding biasa ya misalnya ya, mereknya ya. Kita duduk diskusi dengan mereka misalnya, berkumpul dengan mereka. Kita pasti minder ya, minder karena apa? Karena mereka menggunakan tanda yang menunjukkan bahwa mereka itu bukan orang biasa, tapi orang sesuatu ya. Misalkan kita menggunakan HP, misalkan HP Nokia misalnya, atau Samsung misalnya, dan HP Samsung dengan Apple ya misalkan, Apple. Maka si Nokia ini dia apa ya? Dari segi tanda atau brandingnya aja tuh sudah belum bicara apa-apa sudah mentalnya sudah runtuh gitu ya. Karena ini kan kalah kalah bersaing ya. Nokia bahkan sekarang hampir tidak muncul ya. Nah, ini tanda-tanda ya. Tanda tanda yang dikhusus sekarang ya misalnya. Nah ini. Kalau misalkan ini orang makan di KFC misalnya, KFC dengan orangnya makan makan baru biasa ya. Ini kan memiliki kelas tersendiri ya. Orang kadang-kadang makan di KFC ya, karena bukan masalah puas atau tidak puas ya. Kalau puas belum tentu puas ya, tetapi kepuasan tentang apa yang dipakai ya. Ketika orang makan di KFC kan dianggap orang keren ya, wow, itu punya uang banyak gitu ya. Tapi beda dengan orang makan yang warung biasa ya. Bahkan itu digambarkan sama dengan makan sampah gitu ya, karena nah itu sekarang ini ya harus dimenangkan dengan tanda ya kan. Barang yang memakai Adidas misalnya, ya Apple misalnya, seringkali mereka digolongkan sebagai orang-orang yang bukan orang biasa gitu ya. Atau kalau misalkan mobil misalnya, orang-orang pakai mobil Alfa kan, bukan orang biasa kan gitu ya. Mereka sudah ketika masyarakat atau orang ketemu dengan orang-orang memakai barang ini, malah kita secara mental sudah runtuh ini ya, minder gitu. Nah, di sini kita pelan-pelan memahami terkait dengan apa simulacrum ya, simulacrum simulacra. Jadi dalam pemikirannya ini ya, pemikirannya Buddha sendiri ya dibagi tiga. Yang pertama simulacra ya. Realitas yang sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu sebab kedua memperlihatkan penyamaran ya.
Jadi kadang-kadang si barang asli dan yang palsu itu sulit sekali dibedakan zaman sekarang itu. Ya, sekarang sulit sekali ini ya, dibedakan ya. Karena apa? Yang palsu itu memang bukan berarti benar-benar palsu. Yang palsu itu memang asli juga, ya kan? Asli juga. Tapi tapi sedikit sekali ya, banyak sedikit sekali ada kepalsuan di situ ya. Bahkan tidak menunjukkan itu palsu ya. Semua hal itu persis ya palsu ya. Dan orang sulit membedakan ya. Nah itu. Dan mana yang asli, mana yang palsu. Itu. Dan kalau contoh yang diberikan adalah seperti di ini ya, Disney Disneyland sebagai sebuah peragaan ya yang sempurna tentang dunia khayal ya. Yang sesungguhnya tidak ada ya, tidak pernah ada seperti Snow White, ada Cinderella, ada Mulan, ada Princess Anna, ada Princess Sophia, ada Princess Aurora, ada Princess Rapunzel, ada Princess Belle ini ya, Belle dan lain-lainnya. Ini kan sebuah kalau kita apakan dunia nyata ada tidak ya? Tidak ada ya. Tapi ketika orang-orang suka suka nonton ya untuk hal ini ya. Kalau ditanya ke depan jadi apa misalnya, cita-citanya jadi apa misalnya. Si siswa menjawab pasti saya ingin menjadi Snow White misalnya ya. Misalkan siswa yang cenderung nonton ini misalnya. Atau mereka memiliki imajinasi bagaimana ingin menjadi Mulan, bagaimana ingin menjadi princess ya. Nah ini bagaimana masyarakat sekarang ini yang dikurung atau diperbudak tapi dalam pemikiran ya. Yang berhubungan dengan tanda dan disegel ya pemikiran ya yang dihadiri dengan dihadiri berbagai sebuah barang-barang produk yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan apakah itu mana yang asli mana yang palsu gitu ya. Nah, itu. Nah ini karena seringkali kita ketemu banyak sekali di sini ya misalkan berhubungan dengan kalau di Surabaya misalnya ya bicara sambal misalnya ya bicara bebek yang enak misalnya itu kan bukan enaknya tapi tanda yang dipakai di situ ya misalkan tanda apa yang dipakai misalnya nah, tanda apa yang dipakai misalkan kalau ada Madura misalnya Madura itu kan dikenal sebagai ini ya uh, mereka sangat dekat dengan pedagang ya kita bukan berusaha hal yang benar atau salah ya. Ya tapi yang menjadi pertanyaan di sini adalah sebuah mengenai hal itu ya hal itu apakah memang sesuai dengan proses asli atau tidak. Karena apa? Nah, misalkan kita lihat dari kata dari kata Madura sendiri ya, dari ke Madura misalnya, masuk ke Madura misalnya. Itu sendiri kan sebuah tanda ya, sebuah tanda, sebuah nama ya, atau brand dari barang yang dijual belikan ya. Kalau berbicara ini ya, bermakan. Nah ini. Kalau kita lebih tanya lagi, misalkan apakah prosesnya dengan nama 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 yang ada di depan dengan proses masakan seperti apa misalnya. Kadang-kadang ada yang sangat berhubung, ada yang tidak berhubung, sangat relevan ya prosesnya. Nah, proses mengelola ya, apakah itu benar-benar atau prosesnya seperti apa, kita kurang tahu ya. Nah ini, misalkan ini berhubungan dengan simulasi ya. Simulasi ini kan kita ini ya, menurut Budi dalam era kapitalisme lanjut ya, semua yang nyata kini menjadi simulasinya. Yang kawan simulasi tidak lagi mengenal batas wilayah yang tidak memiliki referensi atau bahkan substansi ya. Simulasi menurut Budi adalah generasi oleh model-model nyata tanpa asal-usul kenyataan. Jadi ini artinya adalah simulasi ini kan seperti simulakra tadi ya. Simulakra ini kan sebenarnya sebuah kenyataan yang hadir bersama dengan kita ya. Kita. Nah, si simulasi ini dia punya dia punya perang atau kalau misalkan sekarang kalau bicara seorang ini ya, seorang um, misalkan teman-teman perempuan misalnya ya, perempuan. Sebelum mereka uh, kerja ya, entah bekerja sebagai sales, entah bekerja sebagai
seorang resepsionis, dan dia bekerja sebagai seorang buka di belakang meja intinya ya. Sebelum berangkat ke kantor ya, pastinya menggunakan ini ya, menggunakan barang-barang tertentu ya, pastinya barang-barang berbranding misalnya, parfum yang berbranding, branding maksudnya, branding, uh, parfum dari segi parfum ya, dari segi perawatan ya, merawat alis ya. Dia mulai merawat ya, sesuatu yang bukan di tubuhnya dia mulai menambahkan semua ya, parfum mulai dari parfum misalnya, dia memperhalus uh, kacam mungkin bulu mata, misalnya, alis misalnya, mulai dari entah mungkin dia operasi wajah misalnya. Bahkan sekarang orang suka operasi wajah ya. Nah, mereka lakukan ini kan untuk menyembunyikan aslinya ya kan. Aslinya kalau tanpa ada gitu kan berbeda ya dari asli. Maka di sini munculnya ya. Simulasi ini merupakan sebuah gerakan yang menyembunyikan atau yang membuat seolah-olah seperti asli ya. Pakai lipstik misalnya. Bukan kita persoalkannya, kita coba mengkaji pakai ini. Atau kalau konteks di sekolah misalnya. Ya tentu saja berbeda ya. Nah, ini. Oke, kita next ya. Sekarang hyperreality ya, hyperrealitas. Hyperrealitas ini kan hasil dari simulasi ya, simulasi. Misalkan simulacra itu kan berhubungan dengan sebuah kenyataan, sebuah kenyataan yang kita tidak bisa membedakan ada palsu atau asli ya. Yang simulasi tadi itu mereka memberi menambah sesuatu ya supaya kelihatan bagus misalnya, atau berhubungan dengan branding misalnya ya, branding. Untuk orang membuat branding ya, itu kan mereka tak membuat branding atau merek ya, mencari atau untuk mendapat ide branding itu sendiri kan bukan tanpa berpikir ya, mereka berpikir dengan matang ya, bagaimana orang itu bisa tertarik ya, bagaimana masyarakat itu bisa dimenangkan melalui tanda itu ya. Nah itu mereka membangun branding ya, branding. Nah, jadi sebenarnya kalau kalau dibilang hyperreality ya atau hyperrealitas ya, itu sebenarnya hal yang tidak ada di dalam dunia kenyataan ya, tapi ada di dalam sebuah dunia khayalan atau dunia maya ya. Misalkan sebuah iklan yang ditunjukkan misalnya, di situ memakai skincare atau iya, dan seolah-olah ada sebuah sulap yang terjadi atau sebuah ada magician ya, atau sebuah keajaiban seolah-olah menunjukkannya. Tetapi ketika kita ingin mencoba ya, mempraktekkan misalnya, malah itu justru tidak seperti yang di iklan ya. Tetapi kita justru digiru dengan hal kayak gini ya. Dan tidak hanya itu, misalkan kita ingin beli barang misalkan di online misalnya. Ya kelihatan di branding ya, kelihatan brand-brand itu kan menarik ya, barang-barang ya apa yang kelihatan di gambar itu ya. Tapi begitu produknya datang malah itu tidak berhubungan dengan apa di gambar ya. Bahkan mungkin berhubungan dengan konsumsi ya. Kita konsumsi misalnya karena branding misalnya, KFC misalnya, atau branding-branding yang lain ya, branding internasional lokal ya. Bahkan itu bahkan termasuk obat misalnya. Yang yang di postmodern ini kan bukan tidak perlu menanyakan ini kan. Mereka masyarakat kan cenderung ini ya, tidak mempersoalkan ini asli atau tidak, mempersoalkan ini ada referensi atau tidak. Tetapi apakah ini berguna atau tidak, apakah ini enak atau tidak, apakah ini dilihat baik atau tidak ya. Tetapi kan ada dampak yang berbahayanya kan, barang ini kan ketika kita pakai misalnya, dampaknya misalnya dia tidak muncul seketika itu, tapi dia akan muncul suatu hari atau suatu. Bahkan itu justru misalkan sekarang banyak yang ya tergiur dengan makanan-makanan yang misalnya ya, yang enak misalnya. Memang tidak masalah dengan hal semua itu ya. Tapi itu berpotensi untuk orang diabetes ya dengan usia muda misalnya, atau orang stroke misalnya. Ya, saya tidak mengatakan
itu bukan hanya makanan hal yang terjadi karena ini, tetapi kemungkinan berpotensi di situ. Malah ini yang menjadi masalah yang sekarang. Ya, nah, ini referensi yang digunakan untuk referensi tadi. Terima kasih teman-teman. Kalau misalkan ada yang ingin diskusi lebih lanjut, boleh komen dan like, subscribe segala macam ya. Semoga kita bisa diberi kesehatan. Semoga kita baik-baik saja. Terima kasih. Ini sedikit diskusi untuk hari ini. Sampai ketemu untuk video berikutnya.